Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Di video bagian ketiga ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatur topik di semua kelas yang kita miliki. Di mana di sini saya sudah menyediakan 4 kelas paralel ya. Ada kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, kemudian IPS 1 dan IPS 2. Intinya karena saya mengajar di mata pelajaran umum, di mana ada 4 kelas di kelas 10. Nah, di sini saya akan memberikan panduan teman-temannya bagaimana cara sekali memasukkan materi di salah satu kelas, nantinya di semua kelas yang lain itu juga secara otomatis terisi. Seperti itu teman-teman, sehingga ketika kita membuatkan materi atau membuat absen, sekali kita membuatnya maka semua kelas yang lain itu di kelas yang sederajat sama kelas 10 juga otomatis terisi. Baik, kita langsung saja. Saya memilih salah satu kelas yang kita tempati untuk mengatur. Kita pilih kelasnya misalnya ya kelas 10 MIPA 1. Ya, di sini sebelumnya saya akan memberikan penjelasan teman-teman. Ada beberapa icon di sini saya perkenalkan sebelum kita lanjut. Jadi di sudut kiri atas ini ada garis 3, icon garis 3 di sini ada kelas, kalender, kemudian ada bagian-bagian lain. Nah, di sini kita bisa bergeser ke kelas yang lainnya dengan tinggal memilih saja kelas yang kita inginkan seperti ini. Apakah di sini, kemudian ini. Jadi ketika kita ketuk, otomatis kita diantarkan ke kelas tersebut. Oke, kemudian di sini ada folder kelas. Ketika kita ketuk folder kelas, maka nanti kita akan dibawa ke folder di drive kita. Oke, itu yang saya ingin jelaskan secara sepintas. Nanti di video selanjutnya akan diterangkan secara detail. Di sudut kanan, di sebelah kanan di atas ini ada bagian setelan. Nah, di sini kita bisa mengedit kembali nama kelas ya. Misalnya kita mau ganti dengan ini ya, misalnya deskripsinya juga bisa kita ganti. Kemudian di sini juga kita bisa tambahkan. Oke. Nah, itu bagian-bagian itu. Di sini juga sudah terdapat kode kelas. Ya. Di video selanjutnya nanti kita jelaskan kembali bagaimana di pengaturan di kode kelas ini. Oke, baik teman-teman, setiap kita melakukan perubahan di sini kita pilih simpan. Oke, kemudian di bagian bawah, icon bagian bawah di sini ada bagian forum. Ini di sini kita bisa membuat sebuah pengumuman atau sebuah topik ya, topik permasalahan. Apakah kita ingin berdiskusi di sini, chat-chatan dengan siswa kita, atau ada informasi penting kita masukkan di sini. Ya, misalnya kita pilih pengumuman, kemudian kita posting. Ya, atau mungkin di sini semacam penyampaian ya. Ya, ada penyampaian. Ya, seperti itu. Ya, misalnya pengumuman ya. Pengumuman ya, bla bla bla. Oke, dan seterusnya. Kemudian di sini kita pengumuman ini kita mau bawa ke kelas berapa saja ya. Misalnya kita mau linkkan atau mau kita tembuskan ke kelas lain, maka kita pilih di bagian ini. Kita ketuk yang ini. Nah, di sini tinggal kita centang kelas-kelas apa saja yang akan kita tuju untuk membuat pengumuman ini. Oke. Jika sudah kita pilih, maka pilih selesai. Nah, kita masukkanlah pengumumannya di sini ya. Ya, pengumumannya supaya kita tidak capek untuk menulis, teman-teman boleh memanfaatkan dengan di bagian keyboard icon mic ini ya. Lalu kita berbicara. Ya. Oke, saya ulang. Disampaikan kepada seluruh siswa yang sama berbahagia bahwa pembelajaran kita dialihkan di classroom. Sekian dan terima kasih.
Ya, ini contoh teman-teman ya. Nah, ini sudah sasarannya 4 kelas, lalu kita kirim. Ya, kita posting. Nah, seperti itu teman-teman. Secara otomatis nanti dia akan pengumuman ini akan masuk di kelas yang lainnya. Kita coba lihat. Ya, kita coba lihat. Ini kita masuk di kelas 10 IPS. Nah, ini sudah ada muncul. Ya, sudah ada muncul. Kita misalnya pilih di kelas bagian atas ini sudah ada pengumuman. Ya, di kelas lain juga ini kelas 10 MIPA 2. Nah, sekarang juga sudah muncul pengumuman ini. Nah, demikian pula di kelas ini juga sudah ada. Nah, padahal sebenarnya tadi kita hanya membuatnya di sini. Ya, begitu teman-teman. Selanjutnya, sekarang kita mengatur topik. Ya, masuk di tugas kelas ya. Tugas kelas. Di bagian tugas kelas ini, kita akan membuat topik ya, atau mengatur topik. Di mana topik ini merupakan ya sebagai kerangka kegiatan pembelajaran kita nanti di dalam kelas. Nah, okay. Caranya teman-teman kita pilih tanda tambah, kemudian di sini kita pilih topik. Ya. Misalnya saya membuatnya topik misalnya materi. Nah, kemudian saya pilih tambahkan. Nah, di sini nanti saya akan memasukkan seluruh materi-materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Selanjutnya saya akan buat topik baru lagi. Jadi kita pilih tanda tambah, kemudian pilih topik. Nanti di sini saya akan membuat absen. Absen, kemudian tambahkan. Dan di topik yang lain saya buat tambah lagi, jadi saya membuat 3 topik, misalnya tugas. Oke, saya tambahkan. Nah, seperti itu teman-teman, kita membuat topiknya ya. Jika kita ingin menambahkan topik lagi yang lain, boleh ya, kita buat topiknya misalnya dokumentasi. Nah, topik bagian dokumentasi ini nanti kita memberikan ya penugasan kepada siswa untuk mendokumentasikan kegiatan pembelajarannya dari rumah. Oke, nah sekarang kita boleh mengatur ya topik-topik ini jika kita ingin memindahkan. Biasanya materi itu di sebelah atas seperti ini. Kemudian kita tinggal menyeretnya saja. Kemudian bagian dokumentasi kita pindah ke bawah ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman ya, kita sudah membuat topiknya. Nah, bagaimana dengan kelas yang lain? Ya, kita lihat di kelas lain di sini ini belum ada topik ya, jadi kita masuk di tugas kelas. Jadi teman-teman, aktivitas kita itu nanti lebih banyak di tugas kelas di bagian tengah ya. Nah, di sini belum ada topik, di sini belum ada topik, masuk di tugas kelas ini belum ada topik. Nah, tidak perlu khawatir teman-teman dan tidak perlu ribet, tidak perlu repot kita membuat seperti yang kita lakukan tadi di kelas 10 MIPA IPA 1 ini, di mana kita membuat tadi ada materi, tugas, absen, dan dokumentasi. Ya, cukup kita membuatnya di kelas, di satu kelas ya. Nanti ketika kita sudah mengisi materi, tugas, absen, dan dokumentasi ya di bagian kelas ini, maka secara otomatis juga nanti itu dia akan terlink ya ke kelas yang lainnya. Ya, seperti itu. Dan terakhir teman-teman, di bagian anggota di sini nanti kita akan terangkan lebih lanjut ya. Sini ada pengajar, kemudian ada kita boleh menambahkan tenaga pengajar ya, kemudian juga menambahkan siswa di video lain. Demikian teman-teman cara membuat topik. Jangan lupa di subscribe karena di video selanjutnya
kita akan belajar bagaimana cara membuat materi, membuat tugas, dan membuat absen online, dan bagaimana membuatkan siswa tempat untuk mengumpulkan dokumentasi pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.